lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia anak-anak kelas 5. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang pantun, baik itu dari ciri-cirinya, jenisnya, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang pantun berpasangan. Apa itu pantun berpasangan? Yuk kita lihat pengertiannya dulu. Nah, pantun berpasangan ini biasanya diucapkan dengan cara berbalas pantun. Nah, jadi pengertian di sini berbalas pantun adalah bermain pantun yang dilakukan secara berpasangan dan berkesinambungan. Nah, arti dari berkesinambungan itu artinya terus ya, saling sahut menyahut. Nah, itu arti dari berkesinambungan. Oke, kita lihat. Nah, berbalas pantun seperti halnya pantun berkait, yaitu suatu rangkaian pantun yang sambung menyambung. Jadi misalnya A membacakan pantun, B menanggapi. Nah, itu artinya sambung menyambung. Kemudian berbalas pantun merupakan bentuk tanya jawab dengan menggunakan pantun. Sehingga pantun yang pertama itu berupa pertanyaan atau tanggapan. Kemudian pantun yang tadi itu akan dibalas dengan pantun yang kedua. Jadi pantun yang kedua ini merupakan jawaban ataupun tanggapan dari pantun yang diucapkan tadi. Nah, begitu seterusnya secara sambung menyambung. Oke. Nah, biasanya pantun yang dimainkan adalah pantun jenaka. Karena apa? Pantun jenaka itu maknanya itu dapat menghibur hati para pemain dan penonton karena kelucuannya. Bukan hanya penonton loh, seandainya itu diperdengarkan ya pendengar ya. Namun ada juga jenis pantun yang lain, misalnya seperti pantun nasihat, pantun perkenalan dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasannya. Nah, kemudian isi pesan itu biasanya berupa sindiran untuk lawan mainnya. Nah, seperti kita ketahui bersama, untuk mengetahui isi pantun, kita cukup memperhatikan larik atau baris ketiga dan keempat. Pada larik itulah terdapat isi pantun. Karena apa? Ciri-ciri dari pantun itu adalah bait pertama dan kedua sampiran, bait ketiga dan keempat isi. Jadi kalau kita mau mengetahui isi pantun, itu kita cukup memperhatikan baris atau larik ketiga dan keempat. Ya, ingat pada ciri-ciri pantun. Nah, sebagai contoh boleh dituliskan di sini. Ini ada contoh berbalas pantun. Banyak jerapah di kebun binatang, di pagar kawat terkurung satu. Adakah masalah? Coba kau bilang, agar aku dapat membantu. Nah, pembaca pantun yang pertama itu hanya akan menanyakan, ada masalah enggak sih kamu? Coba kamu bilang, biar aku dapat membantu. Nah, dibalas oleh pembaca pantun yang kedua. Kulit bambu di atas papan, dibelah satu, masukkan ke saku. Baiklah, aku akan katakan, maukah kamu kerjakan PR-ku? Nah, ini. Jadi yang pertama, pembaca pantun yang pertama nanya ada masalah enggak sih? Kalau bisa ada aku bantu. Pembaca pantun yang kedua mengatakan, oke aku katakan, mau enggak sih kamu kerjakan PR-ku? Nah, itu. Itu adalah contoh berbalas pantun. Nah, ya, contoh berbalas pantun yang kedua. Burung gelatik hinggap di bambu, bulunya indah sepanjang masa. Ternyata cantik hanya kelebihanmu, PR semudah itu kamu tak bisa. Petot. Nah, itu adalah sindiran dari pembaca pantun yang pertama tadi. Dibalas lagi oleh pembaca pantun yang kedua. Tong kosong nyaring bunyinya, dipukul palu jadi abu. Kamu sombong memang nyatanya. Aku malu jadi temanmu. Nah, itu dia. Makanya kita jangan sombong-sombong ya. Tapi juga jangan malas. PR semudah itu nggak bisa dikerjakan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari berbalas pantun. Dalam bukumu itu hanya tertuliskan
pantun berbalasan, tapi bukan seperti itu sebenarnya ya. Oke, maka Bu Lili tidak memberikan latihan dari bukumu. Nah, silahkan nanti kalian latihan dari sini, dari PPT yang Bu Lili bagikan. Nah, di sini ada pantun-pantun. Bacalah pantun-pantun berikut. Nih, ini juga masih merupakan pantun, ya. Masih merupakan pantun. Kemudian, ini adalah perintah soalnya. Setelah membaca pantun di atas, tulislah isi pantun tersebut dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk paragraf. Ingat, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Syaratnya adalah tulisan harus rapi dan jelas dengan memperhatikan ejaan dan huruf kapital. Jika sudah selesai, kirim tugasmu ke Bu Lili pada hari ini juga sebelum pukul 20.30. Nah, selesai teman-teman. Sampai jumpa. Ingat, jangan lupa submit tugasmu ya. Oke, kita akan ketemu lagi dalam video yang lain, pembelajaran yang lain. Goodbye.